Firman Tuhan hari ke-23, 23 Januari tahun 2025, perikop berkat rohani dengan perantaraan Kristus. Di channel TBKK Jupiter Kinambuna. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-23, tanggal 23 Januari 2025, diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 10. Perikop berkat rohani dengan perantaraan Kristus. Itulah perikop. Kemudian sebagai nats atau ayatnya adalah dalam bahasa Indonesia. Sebab ia telah mengatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai penerapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, menurut kehendaknya sendiri Allah memberitahukan kepada kita rahasia rencananya. Ia sudah memutuskan bahwa rencananya itu akan diselesaikan melalui Kristus. Rencana itu ialah supaya segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala, dan hal itu akan diselesaikan oleh Allah kalau sudah sampai waktunya. Bahasa Batak Siganupari didok marhite lomoni rohana sendiri dipatuduhon debatado tuhita sakapna nabulihian ima naung tinotuhonna hian pasautonna sude marhite Kristus. Ia sakapi ima asa sude na adong na di surgo dohot na di portibion gabe sada jala Kristus ma nagabe rajana pasautun ni debata mai sude molo dung dapot tikina kalau sudah tiba pada waktunya, bahwa satu-satunya memerintah dunia, baik dari surga, dari bumi, Yesus sebagai pemimpin, sebagai raja, segala raja di sana. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya, yaitu diambil dari kitab Yosua pasal 15 ayat 1 sampai dengan 63. Nah, ini kembali bahwa daerah-daerah yang telah direbut oleh Yosua itu dibagi-bagikan kepada bangsa Israel. Jadi tanah Kanaan itu memang benar-benar adalah milik daripada bangsa Israel. Dan itu dibagi-bagi baik kota-kotanya maupun desa. Jadi kalau kita lihat di sini ada 97 kota, baik ada di pegunungan
di dataran rendah ya, di dataran atau di boleh dikatakan di perkotaan-perkotaan dan juga di gurun pasir, termasuk desa-desa yang ada di sana. Itu benar-benar dibagi habis semua kepada bangsa Israel, yaitu suku Yehuda dan juga dari 12 suku tersebut. Kecuali Imam Levi, dia tidak mendapat bagian tanah karena ini adalah sebagai imam ya, yang melayani. Nah, kemudian ada catatan khusus ya, bahwa Yerusalem milik Yehuda, tetapi orang-orang Yehuda tidak dapat mengusir orang Jebus yang tinggal di situ. Sampai sekarang itu masih terjadi. Nah, bagaimana Yehuda, bahwa Yerusalem bisa dikuasai oleh Yehuda? Nah, kemudian siapa Jebus yang ada di Yerusalem? Nah, orang Jebus adalah penduduk asli Jebus yang dikenal sebagai Yerusalem. Jadi penduduk kota asli Yerusalem adalah orang Jebus. Karena hidup bersama ya, suku Yehuda. Jadi itu kalau kita lihat dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 6 ya. Sesudah itu Daud ya dan semua orang Israel pergi ke Yerusalem yang disebut Jebus, dan di sana tinggal orang-orang Jebus. Jadi sebenarnya orang Jebus sendiri waktu itu tidak mau menyerahkan Jebus, menolak ya, untuk menyerahkan Yerusalem kepada Daud. Namun Daud berhasil merebutnya dari mereka dan menjadikannya sebagai ibu kota kerajaannya. Nah, jadi peristiwa itu menunjukkan bahwa ya, pergerakan ya, rencana Allah untuk ya memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel serta meneguhkan kekuasaannya melalui pemimpinnya Daud. Jadi diteguhkanlah Yerusalem itu ya sebagai ibu kota kerajaan Daud, dan orang Jebus tetap ada di sana, tidak diusir. Tetap penduduk asli Jebus ada di Yerusalem. Itulah sekedar mengenai bacaan Yosua ya pasal 15 ayat 1 sampai dengan 63 ya. Nah, silakan kita baca selanjutnya untuk melihat peristiwa itu. Namun catatan penting di sana adalah mengenai Yerusalem. Itu adalah merupakan kota yang milik Jebus, direbut oleh bangsa Israel dan dijadikan menjadi ibu kotanya. Nah, namun kalau sekarang kita lihat itu diperebutkan oleh Arab dan juga ya Israel. Nah, tapi asli daripada kota Yerusalem itu adalah orang Jebus memiliki itu. Namun direbut oleh Daud, dijadikanlah itu ibu kota daripada kerajaan Daud. Nah, maka sampai sekarang kita lihat Yerusalem itu sangat unik bagi Yahudi dan juga Arab atau Islam. Tapi apapun itu, kalau seandainya mereka tetap bersama dan toleransi, itu tidak jadi masalah. Nah, sekarang kita lihat bacaan malam. Diambil dari Roma pasal 6, pasal 5 ayat 12 sampai 21. Nah, Adam dan Kristus. Di sini digambarkan bahwa ya, dosa masuk ke dunia melalui satu orang, yaitu Adam. Setelah itu maka semua orang berdosa di dunia ini. Nah, kemudian Allah melihat ini
perlu diperbaiki. Perbaikan Allah pertama, ya, karena dosa itu sudah merajalela di dunia. Perbaikan pertama adalah dengan mendatangkan air bah untuk memusnahkan semua manusia yang berdosa. Dan tinggallah Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh juga itu sudah ada dosa dari keturunan dari Adam. Karena satu tadi memulai berdosa, semua manusia itu berdosa. Kemudian setelah Nuh mempunyai keturunan banyak sampai ke Abraham dan ke Daud, ya, dan sampai kepada generasi ke-60 adalah Yesus Kristus. Nah, dan dalam memperbaiki situasi ini, maka Allah mempunyai rencana yang mulia untuk mengembalikan umat manusia. Maka tadi, dari satu orang membuat manusia berdosa, nah kemudian dari satu orang yang baik hati untuk menyelamatkan dunia, itulah Yesus Kristus. Itulah dilihat dalam bacaan malam pasal Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Nah, jadi hadiah dari Allah jauh lebih besar dan melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, maka Allah memberikan hidup sejati dan kekal dengan mendatangkan Yesus ke dunia itu. Ada jaminan bagi manusia tadinya sudah kematian, tapi sekarang menjadi hidup yang kekal dan abadi. Nah, kalau kita lihat tadi, ya, bahwa ayat hari ini, ya, dikatakan bahwa rencana Allah, ya, adalah memberitahukan kepada kita apa rahasia rencana Allah. Rencana rahasia yang ada di benak Allah adalah supaya semua umat manusia di dunia dan juga kerajaan surga itu bergabung menjadi satu tempat. Dan pemimpinnya adalah Yesus. Kapan itu terjadi? Kita sabar menunggunya. Ada waktunya. Dan kalau Tuhan mengatakan, jangan kamu bosan menunggu, sabar. Itu pasti terjadi. Jadi, surga bersatu dengan dunia pada saatnya. Itu memang belum terjadi. Tapi itu pasti terjadi. Maka di sini kita harus menjadi sabar menunggu kapan itu terjadi. Jadi tadi sudah kita lihat bahwa melalui baik hati satu orang, dunia diselamatkan, itu melalui Yesus Kristus. Dan kita sudah mempunyai tujuan hidup kekal dan sejati. Itulah kedatangan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Perikop hari ini adalah dalam Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 10, ya. Di mana di sana dikatakan, ya, bahwa kemauan Allah sendiri memberitahukan rencananya pada kita. Kemudian keputusan Allah melalui Yesus Kristus, ya, untuk digenapi. Kemudian segala sesuatu di sorga dan di bumi menjadi satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Inilah perikop hari ini. Namun sebelum kita masuk perikop ini, kita tetap mengambil pada topik bulan Januari. Kesatuan dalam panggilan, pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi
dari berbagai-bagai kalangan kita, berbagai etnis, berbagai latar belakang pendidikan. Tapi itu menjadi satu kesatuan konsepsi sistem yang saling berhubungan, saling membutuhkan, saling menentukan, saling memengaruhi, dan saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain untuk menuju pelayanan kepada kemuliaan Tuhan. Jadi bekerja untuk Tuhan, bukan bekerja untuk manusia. Itulah topik pada bulan ini. Dan dalam pelayanan tersebut tidak ada istilah inferior dan superior. Apalagi namanya superhero. Tapi yang ada adalah super tim. Kerjasama yang baik merupakan suatu kesatuan untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Yaitu tadi yang kita lihat bahwa ada 3 gambaran. Ya, dalam Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 10. 1. Pertama adalah kemauan Allah sendiri memberitahukan rencananya pada manusia. Ya, kemauan Allah sendiri memberitahukan rencananya. Nah, itu kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Begitu besar kasih setia Allah pada bumi ini. Begitu besar kasih Allah pada bumi ini. Maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Ya, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itulah kekal dan sejati yang dijanjikan oleh Tuhan. Pada saatnya Allah memimpin dunia dan sorga. Disitulah terlihatan kerajaan Allah itu menjadi satu semua. Siapapun dari dunia ini dan penghuni sorga itu menjadi satu. Nah, yang kedua adalah keputusan Allah melalui Yesus Kristus. Itu sudah digenapi. Dengan datangnya juru selamat ke dunia ini, itu sudah digenapi. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengharapkan rencana Allah juga bahwa segala sesuatu di sorga dan di bumi menjadi satu. Jadi antara sorga dan bumi ini menjadi satu bumi yang diciptakan oleh Allah. Itulah Yerusalem yang baru dan Sion sebagai pusat kota pemimpin dan raja segala raja berkedudukan di sana. Itulah kedatangan Yesus kedua kalinya yang kita tunggu-tunggu. Pertanyaan, kapan itu datang? Kita tidak tahu. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kedatangan itu? Siap setiap saat, kapanpun dia datang. Itulah kuncinya. Nah, kalau kita sudah lihat tadi 3 bagian ini, maka sekarang apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Mari kita lihat maknanya. Ya. Maknanya adalah Tuhan Allah telah merencanakan bahwa semua manusia di dunia ini bersatu melalui Yesus Kristus, baik di bumi dan di surga. Dialah menjadi raja dari segala raja. Itulah makna daripada perikop ini, bahwa Allah menjadikan raja dari segala raja apabila bumi dan surga sudah bersatu di dalam Yesus Kristus. Itulah maknanya. Ya. Kemudian apa pesan moral bagi kita dari perikop ini? Pesan moralnya adalah, ya, dalam Kristus Yesus semua hal menjadi satu
dan kita dipanggil untuk menjadi bagian dari rencana besar ini. Jadi pesan moralnya bahwa semua manusia yang ada di dunia ini, umat Kristiani, menjadi satu, dan kita dipanggil untuk menjadi bagian dari rencana besar ini. Jadi kita harus masuk dalam rencana Allah itu, mempersatukan semua. Jangan sampai kita ketinggalan. Kita harus masuk dalam rencana tersebut. Inilah pesan moralnya. Harus masuk dalam rencana besar Allah untuk mempersatukan semua umat manusia, baik penduduk surga maupun penduduk bumi ini. Itu harus disatukan menjadi satu. Itulah kemudian sebuah panggilan untuk menjalin relasi lebih baik dengan orang lain dan dengan Tuhan. Jadi kuncinya adalah untuk membangun relasi yang baik dengan manusia dan juga dengan Tuhan. Kalau itu sudah tercipta, maka hidup kekal dan abadi menjadi milik kita. Nah, sekarang apa kesimpulan kita dari perikop ini? Ya, saya tetap mengajukan suatu conclusion, ya, atau kesimpulan dengan 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Ya. Pertanyaan pertama ialah, apa saja yang dapat dilakukan untuk semakin memahami kehendak Tuhan dalam pekerjaan kita sehari-hari? Jadi, apa saja yang dapat dilakukan dalam implementasi bahwa rencana Tuhan, ya, sesuai dengan pekerjaan kita? Apa? Kehendak Tuhan biar sinkron dan nyambung dengan pekerjaan kita sehari-hari. Apa? Sini dikatakan, dalam pekerjaan sehari-hari, ya, memiliki dan kehendak Tuhan merupakan hal yang sangat penting. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kehendak Tuhan yang paling dominan, yang penting bagi orang Kristen. Ya. Nah, melalui, ya, penglihatan iman dan, ya, pemahaman akan firman Tuhan. Jadi penglihatan iman, pemahaman firman Tuhan, kita dapat menemukan arah dan tujuan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Jadi hanya dengan pemahaman iman, ya, dan firman Tuhan, maka kita bisa menemukan arah dan tujuan hidup kita. Itulah jawabannya yang dapat dilakukan untuk semakin memahami kehendak Tuhan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jadi memahami kehendak Tuhan itu hanya dengan iman dan pemahaman firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Dan bagaimana iman percaya kita? Itulah alat kita. Ya. Nah, kemudian cara, ya, menyatakan kehendak Tuhan adalah apa? Bagaimana cara kita menyatakan kehendak Tuhan setiap saat? Ada caranya. Caranya adalah rutin baca Alkitab dan merenungkan isinya serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baca firman Tuhan, jadi pelaku firman, bukan jadi penonton. Jadi pelaku firman, ya, membaca firman dan merenungkan isinya
dan aplikasi kepada kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti hukum kasih. Itu yang paling utama yang harus kita terapkan, karena kasih itu adalah Allah. Orang yang tidak memiliki kasih sama dengan tidak mengenal Allah. Jadi dalam pembacaan firman, kemudian merenungkan firman, dan aplikasi firman itu melalui kasih. Itulah implementasi atau aplikasi daripada perenungan firman Tuhan. Nah, dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan begini. Segala sesuatu yang kamu perbuat. Nah, segala sesuatu yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu yang akan kita perbuat, kita melakukannya dengan senang hati, dengan segenap hati kita dan jiwa kita. Dan itu pun kita perbuat adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia, di sana masih ada kepentingan pribadi, supaya dipuji atau lain-lain. Tapi kalau sudah untuk Tuhan, itu menuju kasih-Nya kekal dan abadi. Ayat ini mengajak kita setiap orang percaya menjalani pekerjaan dengan kesungguhan hati, seolah-olah melayani Tuhan sendiri. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu, kita pakailah itu memang harus untuk melayani Tuhan. Jadi dengan senang hati, dengan tulus, tidak ada paksaan. Itulah maksud daripada ayat ini. Nah, pemahaman ini membantu kita untuk melihat setiap aktivitas sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan yang memberikan makna lebih dalam terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kalau sudah kita pakai dasar kita bekerja untuk Tuhan, itu akan mempunyai makna yang lebih dalam, mempunyai makna yang lebih dalam terhadap apa yang kita lakukan. Jadi semua pekerjaan itu sudah bermakna atau ada manfaatnya kalau sudah kita bekerja untuk Tuhan. Kemudian pertanyaan yang kedua kita ambil dari bagaimana cara kita, bagaimana cara hidup dalam kesatuan dan harmoni dengan sesama, dalam konteks profesi yang kita miliki. Jadi apa profesi kita? Kemudian bagaimana cara hidup dalam kesatuan dan keharmonisan dengan sesama. Jadi profesi kita itu kita aplikasikan dengan kesatuan dan panggilan bersama dengan orang lain. Bagaimana cara kita? Di sini katakan dalam konteks sebagai freelancer. Nah, kita boleh katakan bagi orang yang sudah usia lanjut, terutama yang sudah pensiunan, dia sudah merdeka atau freelancer, bebas sudah menentukan sikap, tidak terikat pada pekerjaan atau sesuatu, tapi sudah freelancer. Yang penting untuk hidup dalam kesatuan panggilan dan harmoni dengan sesama apa? Sering menjalankan tugas-tugas profesional kita. Ini diingatkan. Apa tugas-tugas profesional kita? Dengan pengalaman kita, mungkin sudah 70 tahun
pengalaman sudah banyak. Nah kemudian apa yang diinginkan, yang harus diingatkan kepada kita? Nah, disinilah dikatakan saling menghormati dan saling mendukung satu sama lain. Itulah dikatakan selalu mengacu pada konsepsi sistem, seperti diajarkan dalam Alkitab, ya. Dan seperti tubuh Kristus. Banyak latar belakang yang berbeda bergabung menjadi satu dan merupakan suatu kesatuan panggilan untuk melayani kemuliaan Tuhan. Nah, dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, inilah cara yang paling gamblang bagi kita, cara kita menjalankan profesi kita kepada sesama atau orang lain. Kita ingat bahwa dikatakan dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi. Kemudian orang menajamkan sesamanya. Nah, di sini ada sinergi, hubungan yang baik manusia dengan manusia. Kata Bowman, ya, manusia baru menjadi manusia apabila manusia tersebut bergaul dengan manusia. Jadi kalau ada manusia yang tidak bergaul dengan manusia, itu bukan manusia. Ya, mungkin apakah dikatakan binatang? Ya, sifatnya mungkin seperti itu. Kalau ada orang yang tidak mau bergaul dengan manusia, itu bukan manusia namanya, kata Bowman, ya. Jadi apabila menjadi manusia harus bergabung dengan manusia. Nah, dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan besi menajamkan besi. Tidak mungkin kayu menajamkan besi, tidak. Harus besi menajamkan besi. Artinya hubungan yang baik. Nah, kemudian manusia menajamkan sesamanya. Artinya saling bersinergi, saling mendukung, saling membangun. Inilah yang dikatakan tadi. Bagaimana cara kita dalam kesatuan dan harmoni dengan sesama? Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Hidup harmoni, saling membangun, saling mendukung, saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Itulah kunci daripada perikop ini. Jadi saling mendukung, saling membangun untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan bersama. Dan tetap foundational prinsip bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Mengapa penting untuk menyadari bahwa setiap tindakan kita terhubung dengan rencana besar Tuhan bagi umatnya? Mengapa penting rencana kita terhubung dengan rencana Tuhan? Artinya, sinkron apa yang diinginkan oleh Tuhan itu masuk dalam rencana kehidupan kita. Bagaimana kita menjabarkannya ini? Coba kita lihat, ya. Menyadari bahwa setiap tindakan kita terhubung dengan rencana besar Tuhan. Kita terhubung dengan rencana besar Tuhan bagi umatnya adalah apa? Hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai seorang Kristen. Jadi sebagai seorang Kristen, hal-hal yang terhubung dengan itu adalah sebagai berikut. Kesadaran kita bahwa hidup kita tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dalam berhubungan dengan tujuan ilahi yang lebih besar. Contoh saya
Sejak lahir tidak pernah saya merencanakan akan datang ke Cilegon dari kampung halaman. Dan saya datang ke Cilegon itu bukan kebetulan, tapi itu adalah rencana Tuhan, rencana besar Tuhan. Dalam kandungan pun kita sudah ditetapkan mau jadi apa. Itu rencana besar Tuhan. Jadi kita dengan bisa saat ini, jangan kita mengatakan bahwa ini adalah hasil usaha kita. Tidak. Itu adalah masuk dalam rencana besar Tuhan. Jadi apa yang kita dapatkan saat ini bukan kebetulan, bukan. Itu sudah masuk dalam rencana Tuhan. Sepanjang kita bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini, semua itu adalah masuk rencana besar Tuhan. Terutama kalau kita memikirkan sesuatu. Seperti saya punya ide bahwa suatu saat di kota Cilegon ada tempat bersama berdoa rumah Tuhan bagi umat Kristiani. Itu masuk dalam pikiran kita. Bagaimana caranya? Kita pendekatan dengan masyarakat, pendekatan dengan tokoh, pendekatan dengan pemerintah, dan kita siapkan regulasi yang pas dan tidak nantinya bagaimana nanti, tidak. Tapi nantinya bagaimana? Sehingga kita mempersiapkan segala sesuatunya. Itulah. Semoga dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa dikatakan rencana besar Tuhan masuk dalam rencana kita. Termasuk untuk kita menjadi satu di dalam pemerintahan Yesus Kristus di Yerusalem yang baru. Antara penduduk surga dan penduduk bumi menjadi satu kesatuan yang dipimpin oleh Yesus Kristus sebagai Raja Penyelamat dunia. Demikian firman Tuhan pada hari ini, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.